Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my student of 9A5, 9B, HF, and HG. It is a nice chance to have a time to teach you. Now, we are on the year of 2024 and 2022. You have met with me. Just see the picture. It is me, Miss Sunarni, your English teacher at MTSN2 Surakarta for your class now. Saya ulangi ya. Kita sekarang ketemu di tahun pelajaran 2021-2022 dengan saya, nama saya Bu Narni. Just call me Miss Narni. I'm your English teacher at MTSN2 Surakarta at your class now. Jadi, saya nanti akan ngajar kamu bahasa Inggris selama 1 tahun pelajaran. Okay, well, before we are learning English with me, I would like to tell you the keys to get success on learning English. Jadi saya ingin mengajak kamu untuk belajar bagaimana untuk menjadi sukses, untuk mudah dalam belajar bahasa Inggris. Okay, what should you do? Nah, apa nanti yang harus kamu lakukan? Okay, student. Sebelum itu saya ingin nanya, how are you today? Apa kabarmu? Apa kamu sudah siap untuk join kelas ini? Are you ready to join this class? I hope so. Okay, class. Before I continue to teach you, sebelum nanti saya mengajar kalian semuanya, pada semester 1 ini saya ingin memberikan kamu beberapa hal terkait dengan bagaimana untuk menjadi sukses dalam belajar bahasa Inggris. Nah, yang pertama, you should motivate yourself. Kamu harus memotivasi diri kamu sendiri. Untuk apa? Untuk sukses, untuk bisa. Karena untuk menjadi bisa, itu sumbernya dari diri kamu sendiri. Bukan dari orang lain. Jadi, 99% kesuksesan itu berasal dari motivasi yang ada dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, second, you must make a plan and manage your schedule for studying well. Anda harus membuat rencana dan mengatur jadwal belajar untuk diri kamu sendiri. Jadi, mungkin kamu punya kakak di rumah, punya adik. Waktu dan jadwal belajar mungkin bisa berbeda-beda. Jadi, jadwalkan dan rencanakan kapan kamu harus belajar, kapan kamu harus rileks, dan kapan kamu harus berkumpul dengan keluarga. Okay, the third, set measurable and achievable targets. Anda harus menentukan target yang bisa kamu capai dalam 1 semester ini. Kalau kemarin di kelas sebelumnya kamu mendapatkan nilai bahasa Inggris 78 umpamanya. Nah, maka di semester ini you should get more than 8. Kamu harus mendapatkan lebih dari itu. 80, 90. Nah, itu target yang harus kamu capai. Nah, untuk mencapai itu pasti ada ada hal yang harus Anda lakukan. Nah, seperti tadi yang 1 dan 2, Anda harus mengatur jadwal, Anda harus merencanakannya sendiri. Nah, untuk itu, kamu pun tidak boleh ngekeng ya, tidak boleh tegang, aku harus dapat, enggak. Tapi untuk mencapai itu semuanya, kamu pun harus bersikap, kamu harus rileks, santai tapi pasti gitu. Merelaksasikan diri, artinya kita boleh mentargetkan sesuatu tapi tidak ngekeng banget, tapi kita juga harus berjuang, kita harus berusaha. Nah, hasilnya nanti kita pasrahkan kepada Allah. Nah, jangan lupa untuk yang berikutnya, yaitu mereview the material comprehensively. Jadi, Anda juga harus mereview materi yang kamu dapatkan dari Bapak Ibu Guru secara komprehensif, secara terus-menerus. Jangan lupa itu, untuk mereview, mengulang kembali. Nah,
Oke, kemudian yang berikutnya untuk bisa menjadi sukses dalam belajar bahasa Inggris, not only learn at school, tidak hanya belajar di sekolah, materi dari Bapak Ibu guru. Kamu bisa belajar dengan cara apa? Listen English song, mendengarkan lagu berbahasa Inggris, melatih pendengaran. Watch English movie, melihat film bahasa Inggris, melatih pendengaran, tetapi juga kalian bisa melihat tulisan yang mungkin tertera di dalam teks layar yang ada dalam TV tersebut. Kemudian jangan lupa bisa kamu capai juga gunakan juga English magazine atau newspaper. Ya, jadi majalah koran bahasa Inggris itu juga mendukung untuk memperkaya kosakata agar kamu bisa sukses dalam belajar bahasa Inggris. Kemudian berikutnya, don't forget to practice your English as far as possible. Jadi praktekkan bahasa Inggris kamu itu bukan sejauh mungkin, tetapi praktekkanlah sehari-hari gitu ya. Jadi gunakanlah bahasa Inggris itu dalam keseharian. Artinya beberapa kata yang kamu dapatkan maka kamu praktikkan, kamu ucapkan dalam sehari-hari. Sehingga kamu tidak akan lupa kata yang kamu dapatkan. Dan yang terakhir, for getting success on learning English, never give up. Jangan menyerah. Apapun yang kamu dapatkan itu baru usaha yang kecil. Kamu harus memaksimalkan usahamu untuk mencapai target yang kamu inginkan. Oke. Nah, ini ya beberapa kunci untuk sukses di dalam belajar bahasa Inggris. Oke, my student. What should you do every join this class? Kemudian, apa sih yang nanti yang harus Anda lakukan ketika kamu gabung dengan kelas ini ya, ketika kamu belajar dalam bahasa Inggris itu, apa yang perlu kamu lakukan, apa yang perlu kamu persiapkan? Oke. Nah, di sini ada beberapa yang harus kamu siapkan ketika kamu belajar bahasa Inggris. Yang pertama, pasti itu. Hal yang pasti harus kamu siapkan. Kamu siapkan buku bahasa Inggris, catatan, ya, pulpen untuk mencatat, kamus juga kamu siapkan dengan baik. Artinya dengan baik apa? Dicepake dulu. Nah, disiapkan dulu buku, catatan, pulpen yang sekiranya kamu gunakan untuk mencatat. Kemudian yang kedua, not every new strange words. Jadi kamu perlu mencatat kosakata baru dalam list tertentu ya, dalam list khusus gitu. Kemudian jangan lupa kamu tuliskan maknanya. Maknanya bisa berbahasa Inggris untuk memperkaya kosakata kalian dan juga makna dalam bahasa Indonesia. Kemudian jangan lupa, don't forget to memorize it. Kemudian jangan lupa untuk menghafalkan kosakata tersebut dan practice it every day. Dan praktekkan itu setiap hari. Ucapkan setiap hari. Sebutkan kata yang sudah kamu kamu hafalkan itu. Kemudian ketika kamu melihat benda atau melakukan hal yang ada di dalam kosakata itu, maka katakan dalam bahasa Inggris. Then the third, do every exercise by yourself on time. Jangan lupa ya, untuk melakukan latihan, mengerjakan latihan itu sendiri tepat waktu. Artinya latihan di sini apa? Tugas yang saya berikan, kerjakan tepat waktu. Jangan banyak minta bantuan orang lain. Cobalah Anda mampu. Oke. Kemudian yang keempat, the last one, consult your difficulty to your dictionary, friends, teachers, or other. Jikalau Anda mendapatkan kesulitan, maka kamu harus segera buka apa yang di dekat kamu? Kamus. Sekarang kamus tidak perlu Anda menggotong yang besar gitu kan. Di gawe kalian, di gadget kalian, di situ sudah ada kamus gitu. Jadi kamu bisa buka kamus itu sewaktu-waktu. Karena kamu tidak akan pernah lepas dari HP kan. Nah di sini maka your dictionary, ya, aplikasi kamus dalam bahasa Inggris tolong di-download di dalam HP kalian. Kemudian kalau di HP di dictionary kok tidak ketemu juga, nah Anda bisa googling. Kamu bisa tanya pada teman, kamu bisa tanya kepada guru. Jangan takut untuk bertanya.
Oke, ini setiap kamu join kelas, nah apa yang harus kamu lakukan? Beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ada di sini tadi. Oke, well, my student, next, your learning contract. Nah, sekarang kontrak belajar kalian dengan Bu Guru, apa yang harus Anda siapkan? Oke, yang pertama, join in English WhatsApp group in your class. Join in English WhatsApp group in your class. Kamu harus join grup WhatsApp yang ada di dalam kelas, karena ini jangkauan aplikasi yang termudah untuk komunikasi kita ya di dalam pembelajaran. Kemudian join your class on time. Jadi ikuti kelas tepat waktu, terutama ini nanti yang ada di e-learning. Kamu bisa masuk di sini. Ya, tugas beberapa nanti di samping saya sampaikan di WhatsApp group, nanti saya sampaikan juga di e-learning. Materi, kemudian tugas akan saya sampaikan di e-learning. Tempat pengumpulan tolong Anda pantau di e-learning dan juga WhatsApp group. Kemudian do every duty as soon as possible. Kerjakan setiap tugas secepat mungkin. Jadi tidak hanya asal mengerjakan, tetapi secepat mungkin tepat waktu. Jadi tugas hari ini selesaikan hari ini, jangan ditunda. Kemudian nomor 4, kontrak kalian adalah when you join Zoom meeting with me, you should turn on your camera. Ketika Anda join meeting ya dengan saya, baik nanti menggunakan WhatsApp group atau menggunakan Zoom atau Google Meet, maka saya minta Anda untuk menyalakan kamera. Karena apa? Menyalakan kamera ketika Zoom itu merupakan etika ketika kita belajar melalui meeting. Kalau Anda menutup kamera, artinya Anda menganggap guru itu tidak ada. Maka nanti untuk presensi kehadiran, walaupun kamu sudah join di dalam Zoom meeting, tetapi muka tidak nampak, berarti saya anggap Anda tidak ikut di dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, do the exam on time on every chapter. Nanti setiap chapter itu ada ulangan harian, maka di setiap ulangan Anda harus mengerjakannya tepat waktu, jangan ditunda sampai bab berikutnya. Oke, well, student, it is the material on the first term for 9th grader. Jadi yang saya ajar nanti, yang di kelas 9, ini jabaran materi di kelas 9 yang harus kamu siapkan. Nah, yang akan kita pelajari di masing-masing bulan. Oke, mulai dari bulan Juli. Kita punya bab chapter Hope, Wishes, Congratulations. Punya materi harapan, doa, kemudian ucapan selamat. Nah, kegiatannya ada di sini. Ada nanti belajar vocab, ungkapan, latihan secara langsung, kemudian tes tertulis. Di bulan Agustus kita akan belajar tentang agreement and disagreement. Oke. Kembali ke bulan Juli, ini nanti untuk ulangan writing testnya mungkin akan kita laksanakan di bulan Agustus. Kemudian materi kita lanjutkan di bulan Agustus itu dengan agreement and disagreement. Kemudian yang akan kita pelajari ada vocab, kemudian bentuk formula menyatakan setuju tidak setuju dengan menggunakan kata in order to, so that, dan what if, dan what about. Kemudian ada tes juga, ada ulangan harian di akhir bulan Agustus. Kemudian di bulan September, we will learn about label. Kita akan belajar tentang label makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang akan kita pelajari mulai dari kosakatanya, kemudian bagian-bagian dari label, belajar beberapa label, kemudian ada soal latihan, dan tes tertulis. Nanti di bulan September. Berikutnya, di bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober ini, nanti kita akan ada mid semester di pertengahan atau mungkin di awal Oktober. Kemudian di sini ada kosakata yang akan kita pelajari terkait dengan teks prosedur, kemudian ciri-ciri dari teks prosedur, soal latihan, kemudian ada tes akhir. Nanti pelaksanaannya sekitar akhir Oktober atau nanti masuk di bulan awal November. Berikutnya di bulan November, kita akan belajar tentang present continuous,
past continuous, future continuous, and present perfect tense. Ini akan kita pelajari di bulan November. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di sini? Yang dipelajari mulai dari pelatihan, kemudian bentuk-bentuk dari masing-masing tenses. Masing-masing tenses yang ada di sini. Kemudian ada soal tes di akhir bulan November. Selanjutnya, di akhir semester di bulan Desember, you will have term test. Kamu akan punya tes semester. Kamu akan melaksanakan ujian tes akhir semester. Materinya apa? Materi dari bab 1 sampai bab terakhir. Ada hope, wishes, congratulations, agreement and disagreement, label, procedure, and tenses. Ini materi khusus untuk kelas 9. Nah, bagaimana dengan yang kelas 8, yang buku ajar? Oke. Materinya ada di sini. The material on the first term for 8th grader. Untuk yang kelas 9, di bulan Juli. Kita akan belajar tentang pricing, memuji, meminta memberi opini, and attention, and giving attention, dan meminta perhatian. Yang akan kita pelajari terkait dengan kosakata, ungkapan, kemudian latihan, tes praktis, untuk berlatih menyatakan pujian, meminta pendapat, dan juga meminta perhatian. Tes tertulis nanti dilaksanakan di akhir bulan Juli atau nanti di awal bulan Agustus. Kemudian berikutnya di bulan Agustus, we will learn about willingness and ability. Kita akan belajar tentang kemauan dan kemampuan. How to talk, willingness and ability. Bagaimana nanti kita menyatakan kemauan dan kemampuan. Yang akan kita pelajari kosakatanya, kemudian pola dari kalimat yang menyatakan willingness dan ability, kemudian ada soal tes di sini di bulan Agustus. Dan on September, what will you learn? Di bulan September, Anda akan belajar pernyataan obligation and suggestion. Obligation and suggestion. Dari mulai kosakata yang akan kita pelajari, kemudian penggunaan kata should and must, total obligation and suggestion, kemudian latihan dan tes. Oke, di bulan Oktober, nanti akan ada tes tengah semester. Selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan materi there are and there is untuk menyatakan kata benda singular and plural. Terus kemudian nanti di sini juga kita akan belajar kata countable and uncountable noun. Ada soal latihan, kemudian ulangan lagi di akhir bulan Oktober. And then on November, di bulan November, ya, kelas 8, we will learn about present tense. Kita akan belajar tentang present tense. Nah, kemudian present tense itu kita akan belajar apa? Pola kalimatnya, yaitu the form of present tense, kemudian soal latihan, dan kemudian akan ada soal ulangan tes. Oke, selanjutnya, sama seperti kelas 9 di bulan Desember, kita akan belajar, kita akan menempuh tes akhir semester, the term test. Nah, bahannya apa? Tentunya bahannya dari bab 1 sampai dengan bab 5. Ada pricing and asking, giving opinion and attention, willingness and ability, obligation and ability, obligation and suggestion di sini ya. Terus kemudian di sini present tense. Nah, ini untuk bahan tes kalian di semester 1. Well, my student, I think that's all for this meeting. Saya pikir cukup ya untuk pertemuan pertama kita. Don't forget to keep your spirit for learning. Jangan lupa untuk menjaga semangat untuk belajar. Keep healthy, tetap jaga kesehatan. Be happy to get your dream. Dan tetap bahagia untuk mencapai impian kalian semuanya. Oke. Akhirul kata. Thanks for your attention. See you for the next meeting. Sampai ketemu untuk pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum.